Ada yang tahu nggak? Di sini ada 3 barang yang namanya diambil dari bahasa Portugis sebetulnya. Pertama, piring. Lalu ini ada serbet ya, kain serbet. Diambil dari bahasa Portugis, serbeta. Sama ini garpu. Garpu juga diambil dari bahasa Portugis, garfo. Karmanaci Portugis, resep diambil dari buku Indies Cookbook yang terbit tahun 1843 di Batavia. Resep kali ini kita akan ambil dari buku Indies Cookbook yang terbit tahun 1843 di Batavia. Buku ini diterbitkan oleh perusahaan Ukena & Co. Indies Cookbook ini disebut juga dengan kitab masak-masakan India. Nah, India di sini bukan artinya negara India ya, tetapi India ini adalah penyebutan untuk Indonesia pada masa itu. Nah, di buku-buku lama ini banyak sekali masakan-masakan dari keturunan Portugis ya. Salah satunya adalah laksa Portugis, lalu lapis Portugis, lalu kali ini karmanaci Portugis. Belum lagi makanan-makanan yang mendapat pengaruh dari pengaruh orang-orang keturunan Portugis seperti ayam setan, pastel, kemungkinan juga gado-gado, dan juga masakan pindang. Dan kalau kita pelajarin sejarah ya, di Batavia atau di Indonesia pada saat itu, kita banyak kedatangan orang-orang Portugis. Dan kedatangan orang-orang Portugis itu kurang lebih bisa kita bagi dua secara garis besar, yaitu kedatangan para pedagang dan kapal-kapal Portugis di awal. Dan yang gelombang kedua itu yang lebih besar itu adalah ketika VOC itu merebut kota Malaka dari tangan Portugis, itu tahun 1641. Dan para orang-orang Portugis itu banyak yang dijadikan tawanan dan dibawa ke Batavia pada saat itu. Lalu para tawanan itu banyak yang dimerdekakan atau yang disebut juga dengan kaum Marjiker. Perlu diketahui bahwa orang-orang Portugis itu bukan artinya 100% orang-orang dari Portugal. Karena mereka sudah dari tahun 1500-an berlayar, berlabuh, berdagang mulai dari Afrika sampai ke Goa di India, Sri Lanka, sampai ke Malaka dimanapun. Tentu dalam rombongannya itu terjadi pencampuran budaya atau keturunan dari daerah-daerah yang mereka singgahi. Jadi mereka banyak membawa budaya-budaya makan atau cara masak dari daerah-daerah setempat. Dan pada saat puncaknya VOC di Batavia, itu jumlah orang-orang Portugis yang tinggal di Batavia itu sampai sekitar 7.500 orang. Nomor 2 terbanyak di bawah etnis Cina. Jadi tidak heran ya, sebetulnya banyak sekali makanan yang mendapat pengaruh dari budaya Portugis. Nah, kita lihat satu lukisan mengenai kota Batavia oleh Andries Beckman yang dilukis tahun 1661, judulnya Castle of Batavia atau Benteng Batavia. Benteng Batavia ini adalah kota pertama Batavia sebetulnya, atau Batavia lama. Dan lukisan ini disimpan di koleksi Rijksmuseum. Kita bisa lihat benteng kotanya, di mana di situ ada bastion-bastion di ujung-ujungnya untuk pertahanan. Nah, dari lukisan ini sangat menggambarkan kondisi kota Batavia pada saat itu. Karena kalau kita lihat di luar benteng Batavianya itu terdapat berbagai macam orang dari mana-mana. Seperti kita lihat ada pedagang dari Cina, lalu ada orang-orang Marjiker, bahkan ada orang Jepang di sana. Tentunya juga banyak orang-orang Belanda ya, serdadu Belanda yang sedang berkuda dan berpatroli. Mungkin bagi kita jarang dengar masakan yang namanya karmanaci ya, tetapi tidak bagi orang-orang di Indonesia Timur, terutama di NTT. Di NTT mereka sebut karmanaci ini adalah semurnya orang NTT. Tetapi menurut saya cara masaknya lebih mirip rendang sebetulnya. Nah, kita baca ya resepnya ya. Karmanaci Portugis, babi atau daging sapi yang mudah. Pukul bagaimana orang mau bikin dendeng. Ambil ketumbar, jintan, lada, bawang merah, sedikit bawang putih, potong kunyit, dia bakar. Semuanya itu bumbu dia giling halus. Dan taruh sedikit asam yang sudah dia peras. Semuanya remas sama daging dan taruh di satu pan. Masak sedikit sama kaldu. Kapan hampir kering dan taruh santan kental dan goreng sama itu santan jadi minyak. Mesti masak di bara api perlahan-lahan. Kita coba aja yuk resepnya yuk.
Nah, ini bahan-bahannya ya. Ini ada jinten, ketumbar, sama lada, ada bawang putih, bawang merah, sama kunyit. Ada asam, nanti asamnya kita kasih air. Dan ini ada santannya, santan kental. 1 gelas, sama ini kita pakai daging sapi ya. Daging sapinya bagian khas dalam. Kita potongnya jangan berlawanan serat, tapi malah searah serat ya, seperti dendeng. Kurang lebih segini aja, nanti kita geprek. Nah, ini kita tumbuk, tapi jangan sampai terlalu tipis juga. Kalau enggak nanti hancur. Kurang lebih segini aja, cukup ya. Kita sangrai dulu bumbu-bumbu keringnya. Ini yang udah dihalusin. Nah, kita halusin bumbu ininya, bawang-bawangannya, sama kunyitnya yang udah kita bakar ya. Nah, ini kita langsung tuang sini ya. Kita tuang ke dagingnya. Sama ini juga. Bumbu keringnya. Kita kasih garam deh. Segini dulu. Sama air asamnya. Nah, terus kita remes-remes ya. Kita ungkep, kita diemin dulu sebentar sebelum kita goreng nanti. Kita kasih minyak sedikit ya, biar nggak lengket aja sebetulnya. Nanti kita kasih kaldu ya, air kaldu sedikit bekas rebusan tulang. Tuang santannya, kita masak sampai kering. Nah, ini udah mulai kering, minyaknya udah pada keluar semua ya. Nih, sebentar lagi udahan nih, udah selesai nih. Kita coba aja yuk sekarang yuk. Ini dagingnya harusnya udah empuk ya. Enak loh. Cobain lagi yang ini. Enak. Dagingnya empuk. Bumbunya sederhana ya. Dia nggak sekompleks atau serumit seperti rendang atau kari. Enak rasanya, enak banget. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa di resep berikutnya yang nggak kalah jadulnya, nggak kalah uniknya. Dah.